Hari ini Tuhan percayakan saudara dan saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Beruang-beruang corona itu, saudara akan berhadapan dengan seorang gembala. Seorang gembala tidak memiliki jiwa pecundang. Seorang gembala tidak memiliki jiwa pengecut. Seorang gembala tidak memiliki jiwa penakut. Saudara, seorang gembala harus memiliki jiwa pemberani seperti Daud, seperti Yesus. Itu seorang pemimpin, saudara. Saya siap menerima segala resiko, saudara. Omongan dari banyak orang yang belum masuk rohnya, akal pikirannya dalam dimensi kebenaran ini. Saudara, jangan bantah, jangan mencari pembenaran. Kita lebih baik diam. Karena apa? Levelnya belum selevel, saudara. Doakan saja. Dan saudara, jika saudara dan saya hari ini saudara bisa ibadah, saudara juga tidak boleh sombong. Saudara tidak boleh takabur. Saudara tetap dalam kerendahan hati dan kembalikan segalanya kepada Tuhan. Segalanya kemuliaan kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Virus corona semakin engkau menjauh, semakin dikejar. Tapi semakin engkau berdiri dengan otoritas Allah dan engkau duduk dalam hadirat Tuhan, saya pastikan corona menjauh dari saudara. Iman inilah yang melawan. Kita bukan dokter, tapi kita adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Tuhan gak melihat gelarnya. Tuhan gak melihat pendeta saudara. Tidak melihat. Tapi yang Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara. Nah, kalau saudara dan saya memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, ada alasan gak untuk takut? Tidak. Karena apa? Engkau yakin, engkau percaya, engkau duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi. Langkah yang kita lakukan hari ini, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun fellowshipmu dengan Tuhan. Tapi dengar, di pasar ada corona, di rumah juga ada corona, saudara. Di mana-mana ada corona. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara ada dalam lindungan Tuhan, corona pun juga tahu diri, saudara. Tidak berani dekat dengan orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Jangan percepat kematianmu karena kecemasanmu. Jangan percepat kematianmu karena kegelisahan saudara. Gara-gara satu kata corona. Coba tengok saudara. Roh Kudus ada nggak dalam diri saudara? Yesus ada nggak dalam diri saudara? Firman ada nggak di dalam hati saudara? Allah Bapa ada nggak dalam hati saudara? Kalau saudara sadar Tuhan ada di dalam hidup saudara, apalagi ayat ini sudah ditulis sebelum saudara dan saya lahir. Ayat ini sudah pernah terjadi kehebatannya, kekuasaannya, menghalau musuh-musuh yang berusaha menghambat umat pilihan Allah untuk beribadah. Allah sendiri intervensi, Allah sendiri turun tangan, saudara. Dan firman Tuhan ini muncul di tengah-tengah umat yang sedang mengalami tantangan seperti itu.
Siapa umat pilihannya saat hari ini? Saudara dan saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara keluar dari tempat ini membawa hadirat Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Yang senantiasa berdialog dengan Tuhan. Namun berapa banyak di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya ada kelobetan rohani dalam jiwa saudara. Ada penurunan rohani dalam hidupmu. Ada kekeringan rohani dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak cepat kepada sumbernya untuk supaya engkau dicas melayani Tuhan, dicas masuk dalam hadirat Tuhan, dengar perkataan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidupmu, mulai engkau ngecas kembali masuk dalam hadirat Tuhan, engkau memuji, menyembah dalam hadirat Tuhan. Itu yang dimaksud orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bukan menjauhi ibadah. Karena kononnya saudara yang lemah, saudara yang mudah diserang oleh corona yang usia 60 tahun ke atas. Itu berlaku enggak untuk saudara dan saya? Saya katakan tidak berlaku. Ayat ini muncul, Musa bukan saat usia produktif. Ayat ini Musa sudah usia tua. Artinya buat kebenaran firman Tuhan tidak pilih-pilih. Orang yang semakin tua, yang rambutnya sudah putih, itu perkataannya makin mujarab, makin penuh kuasa, makin penuh hikmat. Ada yang mendatangkan sukacita, ibadah yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Makanya ketika musiknya, musik penyembahan memuliakan Tuhan, bersorak-sorak saudara, gerakkan badanmu, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung saudara, sampai benar-benar bunyi, sampai engkau bisa rasakan begini. Ini ada energi positif, ada energi listrik. Ayo coba tepuk tangan sampai bunyi. Ketika ada panas begini, saudara, ada energi yang mengalir dalam tubuh saudara. Maka orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu bicara saudara dan saya yang selalu bergairah dalam hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu menaungi saudara, wow, Yesus mampu berjalan di atas air karena ada naungan. Saudara, kembali kepada firman. Orang yang dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.